Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu bahasa bebas konteks. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu bahasa bebas konteks, di mana merupakan suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar disebut sebagai CVG tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Aturannya, A menurunkan B. Batasannya hanya pada ruas alfa sebagai sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CVG: B menurunkan C, D, E, F, G, dan D menurunkan B, C, D, E. Pada tata bahasa bebas konteks, bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string-string yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu proses analisis sintaksis. Bagian sintak dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Ada 3 cara penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama, menghilangkan produksi useless, yang kedua menghilangkan produk unit, dan yang terakhir menghilangkan produk epsilon. Pertama, menghilangkan produk useless, di mana produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu disebut berlebihan. Di sini saya memiliki contoh dari produksi useless. Untuk cara yang kedua, yaitu menghilangkan produk unit, di mana pada produksi ini ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya hanya A dan B, C, A, D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya di sini ada SAC menjadi SADD Jeff. Hasil penyederhanaannya yaitu SADD Jeff. Untuk cara yang ketiga, menghilangkan produk epsilon. Pada produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa ke epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut sebagai nullable. Lalu dalam tata bahasa reguler ada 2, yaitu parsing dan ambiguitas. Dalam parsing atau pohon merupakan suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul yang disebut akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan atau derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Contohnya di sini aturan produksi ada S menurunkan A dan B, lalu A menurunkan nilai A kecil dan A besar, lalu B menurunkan nilai B kecil dan B besar, lalu untaian yang dicari yaitu AA, BB, B. Lalu untuk pohon penurunannya, di mana sesuai dengan aturan produksinya, S menurunkan nilai A dan B. Proses penurunan bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation, di mana simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, lalu ada penurunan terkanan right derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misalnya, terdapat tata bahasa bebas konteks, S menurunkan AAS dan A menurunkan nilai SBA. Untuk memperoleh untaian AA, BB, AA, kita melakukan penurunan terkiri
kiri terlebih dahulu, di mana nilai S diturunkan menjadi AAS, diturunkan lagi menjadi ASBAS, diturunkan lagi menjadi AABAS, diturunkan lagi menjadi AABBAS, dan yang terakhir menjadi untayan AABBAA. Dengan melakukan proses penurunan tekanan, juga kita memperluas bagian kanannya. Meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Nah, setelah melakukan penurunan terkanan maupun terkiri, ini adalah hasil pohon penurunannya. Lalu yang kedua ada ambiguitas, di mana terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untayan. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks, S menurunkan nilai SBS, SCS, dan A. Untuk memperoleh untayan ABACA, kita membutuhkan cara ambiguitas. Di sini kita melakukan cara di mana kita menurunkan nilai S-nya. S diturunkan menjadi SBS, diturunkan menjadi SBSCS, diturunkan lagi menjadi SBSCA, lalu diturunkan menjadi SBACA dan ABACA. Jadi setiap nilai S kita turunkan. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai bahasa bebas konteks. Untuk pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa hubungi melalui alamat email yang tertera. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.